Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita mau berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau baik, anugerah-Mu yang sungguh luar biasa boleh menjadi bagian kami. Saat ini kami datang ke rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam segala pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu secara khusus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mensyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kaum muda yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita sama-sama memperhatikan firman Allah dari Efesus pasal 4 ayat 1 dan 2. Sebagaimana tema yang diberikan kepada saya, yaitu humble dan gentle. Demikian bunyi firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 1 dan 2. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kaum muda yang saya kasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus menuliskan surat kepada sidang jemaat yang ada di Efesus. Dan di dalam suratnya ini Rasul Paulus menasehatkan sidang jemaat. Kalau kita baca judul dari perikop pasal 4 ini, yaitu kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Paulus sebenarnya ingin menyatakan kepada sidang jemaat, janganlah perbedaan itu kemudian memicu perpecahan yang membuat mereka masing-masing merasa lebih penting, lebih hebat, lebih berarti, lebih bernilai, sedang orang lain tentunya lebih rendah dari mereka. Nah, lewat suratnya ini Paulus ingin mengingatkan kepada sidang jemaat di Efesus. Dan tentunya saat ini menjadi firman Allah buat kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, yang tentunya sebagaimana jemaat di Efesus mempunyai perbedaan, mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, demikian pula tentunya kita semua. Nah, oleh karenanya lewat firman Allah, Tuhan pun ingin berbicara kepada kita pada saat ini. Nah, mari kita perhatikan kembali Efesus pasal 4 ayat 1. Paulus menuliskan, sebab itu aku menasihatkan kamu. Jelas di sana dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kepadamu. Itu adalah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Efesus. Demikian pula menjadi firman Allah buat saya dan saudara pada saat ini. Nah, apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang menjadi firman Allah buat saya dan saudara pada saat ini? Rasul Paulus menuliskan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Paulus ingin sidang jemaat di Efesus ingat bagaimana Rasul Paulus berjuang dengan sungguh-sungguh dalam pelayanannya, bahkan sampai di penjara. Tetapi itu tidak menyurutkan semangatnya. Itu tidak membuat semangatnya menjadi patah.
Tapi Rasul Paulus bersuka cita karena mendapat kesempatan, mendapat anugerah untuk menderita bagi Tuhan. Nah, oleh karenanya Rasul Paulus tidak malu berkata, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Rasul Paulus dipenjara karena pelayanannya kepada Tuhan. Rasul Paulus dipenjara karena penginjilannya, sehingga Paulus harus menderita yang sesuatu yang tentunya tidak diinginkan, tetapi itu terjadi baginya. Dan surat ini ditulis untuk menasihatkan sidang jemaat di Efesus agar tidak surut, agar tidak hilang semangat di dalam melayani Tuhan, mengiring Tuhan, saling melayani satu dengan yang lain. Demikian pula tentunya kita pada saat ini ketika kita mendengarkan firman Allah. Lewat firman Tuhan yang kita dengar saat ini, untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap setia melayani Tuhan. Kita tetap setia mengiring Tuhan. Kita tetap setia mengerjakan tugas-tugas panggilan Tuhan, pelayanan Tuhan yang diberikan buat kita semua. Dan kemudian Rasul Paulus menuliskan supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Supaya katanya hidupmu sebagai orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Agar hidup kita sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan cocok dengan panggilan yang Tuhan berikan buat kita semua. Satu panggilan yang mulia yang Tuhan berikan buat saya dan saudara, menjadi milik Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, sehingga hidup kita bisa kita pakai untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bersemangat di dalam Tuhan, menyala-nyala di dalam Tuhan. Firman Allah berkata, supaya hidupmu, hidup kita sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Berpadanan artinya cocok, sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan. Dan itu yang Rasul Paulus rindukan, inginkan kepada jemaat di Efesus. Dan tentunya terlebih Tuhan kepada kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah panggilan kita cocok, sesuai dengan panggilan itu. Dan itu berarti hidup ini menjadi milik Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan. Hidup ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan agar kita cocok berpadanan dengan panggilan itu. Kita tidak kemudian berbeda dengan panggilan yang Tuhan berikan, sehingga hidup kita tidak menggambarkan, mencerminkan, menyinarkan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebab itu kemudian di dalam ayat yang kedua, Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu. Nah, agar kita cocok, firman Allah berkata, hendaklah kamu. Itu adalah satu dorongan buat saya dan saudara agar kita selalu berpadanan dengan panggilan yang Tuhan berikan buat kita semua.
Dan firman Allah berkata, hendaklah kamu selalu, agar hidupmu selalu, artinya berkesinambungan terus menerus. Kita rendah hati, kita tidak menjadi sombong. Apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, kesuksesan, keberhasilan, dalam bidang apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, terlebih dalam bidang pelayanan, itu tidak kemudian menjadikan tinggi hati, yang kemudian membuat kita merasa lebih dari orang lain, merasa bahwa kita hebat dibanding dengan orang lain. Tentunya tidak demikian. Agar panggilan itu cocok, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Firman Allah berkata, hendaklah kamu rendah hati, hendaklah kamu lemah lembut, saling menghargai satu dengan yang lain, saling menyinari satu dengan yang lain, saling memberkati satu dengan yang lain, agar kita berpadanan dengan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bukan saja rendah hati, lemah lembut, namun juga sabar. Kita masing-masing mempunyai kekurangan, mempunyai kelemahan. Biarlah kita saling mendukung satu dengan yang lain dengan hati yang sabar. Karena kita tentunya ada kalanya melakukan kesalahan, kekeliruan, namun biarlah kiranya sebagai umat Tuhan yang berpadanan dengan panggilan yang Tuhan berikan, kita mau saling sabar satu dengan yang lain. Jangan saling menekan, jangan saling menghina, tetapi mari kita saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan segala kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran yang Tuhan berikan. Bahkan firman Allah berkata, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Tunjukkan, perlihatkan kasihmu, agar tidak terjadi perpecahan di antara anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Kalau saat-saat ini mungkin masih ibadah secara online, tetapi tentunya saya berdoa kaum muda boleh kembali ibadah di rumah Tuhan bersama-sama, karena di sanalah kita akan menunjukkan kerendahan hati, kesabaran, kelemah lembutan, dan kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Biarlah kiranya kebaikan, kemurahan, kasih karunia yang datang dari Tuhan menjadi bagian kita semua, sehingga kita berpadanan dengan panggilan yang Tuhan berikan dengan menunjukkan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan menunjukkan kasih di antara kita satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, anugerah-Mu sungguh luar biasa buat kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Allah. Kiranya Roh Kudus yang memeteraikan firman Allah ini, dan firman Allah boleh menjadi berkat bagi setiap kami, agar hidup kami berpadanan dengan panggilan yang Tuhan berikan buat kami semua. Terima kasih atas anugerah yang Tuhan sudah berikan. Kami menjadi anak-anak Tuhan sebagaimana panggilan yang Tuhan berikan.
Dan biarlah kami selalu rendah hati. Biarlah kami selalu lemah lembut. Biarlah kami sabar. Dan biarlah kami selalu menunjukkan kasih satu dengan yang lain, sehingga hidup kami berpadanan dengan panggilan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Berdoa khusus buat kaum mudamu, kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Biarlah kiranya kebaikan, kemurahan Tuhan boleh menjadi bagian dari kaum muda, sehingga firman Allah ini tidak hanya sekadar logos, tulisan yang indah dan menyenangkan untuk didengar, tetapi biarlah kiranya menjadi firman Allah yang hidup dalam kehidupan kita, menjadi firman Allah yang berkarya dalam kehidupan kami, menjadi rema, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Roh Kudus yang memeteraikannya, dan Roh Kudus yang memberkati setiap kami semua, untuk kami boleh bersyukur atas kasih karunia dan anugerah Tuhan, karena kami boleh mendengar firman Allah dan menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kaum muda semua.